السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Tapi Zainab harus melihat abangnya dipenggal keponakannya, orang-orang yang dia cintai termasuk Abdul Fadl Abbas, tapi dia harus tegar. Dan apa yang diucapkan Zainab? Allahumma taqabbal al-qalil. Ya Allah, terima pengorbanan yang kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Masih pada semangat ya, ini kita baru mulai materi pertama nih. Di sini Pak Safinuddin akan menjadi pembicara pada judul Pemudi dan Ahlul Bait. Sedikit saya paparkan CV dari Pak Safin. Pak Safin lulusan S2 UNJ dan S3 UI tahun 2015. Pak Safin sendiri adalah seorang pegiat komunitas, pegiat pendidik, dan juga sedang menjadi dosen di Universitas Cokroaminoto dari 2019 hingga sekarang, dan juga menjadi dosen luar biasa di Universitas Paramadina. Nah, Pak Safin ini sudah berkecimpung di dunia komunitas dan pemudi itu sudah 20 tahun. Berarti mungkin setara dengan usia kita sekarang ya. Jadi kita masih belum ada apa-apanya, tapi Pak Safin sudah berkarya sedemikian masif dan aktifnya gitu. Nah, dari itu paparan secara fisiknya atau secara yang terlihat, tapi paparan yang akan diungkapkan di materi Pemudi dan Ahlul Bait ini pasti akan lebih dalam dan pasti akan lebih banyak insight yang akan kita dapat gitu. Nah, sebelumnya saya akan kasih pengantar dulu. Jadi di sini Pak Safin akan bicara tentang peran dari pemudi dan peran pemuda dalam mewujudkan peradaban. Nah, sebelumnya pasti banyak dari kita yang sering mendengar, sering terpapar, sering dan juga sering menjadi bagian dari kata pemudi atau kata pemuda gitu. Sebenarnya apa sih peran pemuda itu? Sebenarnya siapa yang dikategorikan sebagai pemuda? Dan sebenarnya apa yang diharapkan oleh bangsa, agama, diri kita sendiri, orang tua kita, sekolah-sekolah kita terhadap sosok si pemuda itu gitu. Kenapa pemuda itu selalu menjadi poros atau selalu menjadi tiang dari bukti peradabannya sebuah negara? Kenapa hampir di semua sektor pemuda itu selalu menjadi aktor utama? Seperti yang dikatakan oleh Soekarno, berikan kepada saya satu pemuda, maka pasti akan mampu mengguncang gunung. Nah, ini dari paparan Soekarno yang semasa jayanya dia menjadi pemuda, dia menggodok pemikirannya, dia menggodok hatinya, dia menggodok jiwanya, hingga akhirnya kita mengenal sosok Soekarno yang berhasil menjadi salah satu tokoh kemerdekaan kita gitu. Nah, dari dan juga mungkin banyak quotes-quotes lainnya yang akan nanti disampaikan langsung oleh Dr. Syafinuddin Al-Mandari. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Puji syukur kehadirat Allah, salam dan salam untuk Rasulullah SAW. Doa selamat untuk kita semua yang konsisten di jalan Allah. Izinkan saya untuk 15 menit pertama bicara tentang topik kita ini, dan pada selanjutnya kita akan berdiskusi tentang harapan kita di dalam forum ini, seperti yang disampaikan oleh panitia maupun Muslimah Ahlul Bait Indonesia. Saya mengirimkan materi kepada panitia, judulnya itu adalah peran pemuda dalam mewujudkan peradaban. Judulnya sangat umum, karena saya berharap dalam kurang lebih 35 menit kita bicara dengan topik yang luas. Saya tulis pemuda. Sebetulnya pemudi itu bagian dari pemuda, cuman gendernya ya, namanya jenis kelaminnya perempuan. Barangkali di dalam definisi kita akan ketemu pemuda itu selalu dengan batasan-batasan umur. Padahal yang kita harapkan dari pemuda itu adalah perubahan. Jadi dengan adanya pemuda itu kita berharap bahwa ada perubahan yang dilakukan. Nah, tentu saja kalau kita hanya berdasarkan pada definisi usia, boleh jadi dalam usia kita menjadi pemuda itu tidak berbuat apa-apa. Dan karena itu kosonglah makna pemuda pada hal tersebut. Karena itu saya sangsi bahwa apakah kita yang di usia pemuda itu tahu apa yang disebut dengan pemuda. Makanya pada bagian ini saya mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Pertama, siapa yang pernah bertemu pemuda? Atau pemudi sekarang. Kita kalau saya menyebut pemuda berarti yang Anda pikirkan itu pemudi. Siapa yang sudah pernah bertemu pemudi di sini? Pertanyaan ini aneh kan? Karena kita sendiri adalah pemudi. Kalau kita nanya siapa yang pernah bertemu pemudi, ya tentu kita bisa mengacungkan tangan semuanya. Saya pernah ketemu pemudi, orang saya juga pemudi kan. Tapi pertanyaan ini tidak sederhana untuk dijawab. Saya pernah ketemu dengan pemudi. Lalu pertanyaan berikutnya, apa pemudi itu? Nah, kalau per definisi menurut undang-undang, tentu kita akan mengatakan bahwa pemudi itu usianya dari sekian sampai sekian. Perspektif undang-undang dari 16 sampai 30 tahun. Dalam perspektif yang lain dari sekian sampai 69 tahun. Kalau menurut genetik malah sampai 130 tahun masih disebut pemuda. Kalau ilmu genetika. Jadi sebetulnya kita ini banyak memboroskan usia, adik-adik sekalian. Nah, seharusnya usia pemuda kita itu dari sekian sampai, jadi saya ini berarti mestinya masih remaja. Ya kan? Seharusnya masih beranjak remaja, kira-kira Rodatul Atfal lah, kira-kira kalau saya itu menurut definisi genetik tadi. Tapi walhasil sebetulnya dalam usia apapun, kalau kita mengerti substansi definisi pemudi ini, maka kita akan tercengang bahwa sebetulnya kita belum pemudi. Atau sudah lewat waktunya, misalnya saya sudah lewat waktunya, saya merasa boleh jadi saya belum pemuda dalam arti yang sesungguhnya. Apa sebabnya? Poin ketiga. Jangan-jangan pemuda itu di Indonesia ini sekarang-sekarang ini tidak pernah ada, atau hanya segelintir yang bisa disebut pemuda. Poin keempat, bagaimana sosok pemuda itu? Nah, ini yang mungkin kita akan bedah secara ringkas di tempat ini. Sosok pemuda itu seperti apa? Apakah tampangnya saja masih kelihatan muda, lalu kita sebut sebagai pemuda atau pemudi? Nah,
Pertanyaan berikutnya adalah, haruskah pemudi itu ada? Kalau kita jawab pertanyaan yang keempat ini dengan satu statement yang substansial tentang pemuda, dan kita sudah tahu definisinya, oh pemuda itu begini. Nah, pertanyaan berikutnya kita harus jawab lagi, haruskah pemuda itu atau pemudi itu ada di dalam satu komunitas sosial? Next. Oh. Satu. Mundur. Bukan. Iya, iya. Siapa yang sudah pernah bertemu pemuda? Saya menduga ada dua. Satu, hanya kurang lebih 20% di ruangan ini yang pernah bertemu dengan pemuda atau mahasiswa. Atau saya menyebutnya ini mahasiswa karena bayangan saya yang hadir tuh mahasiswa. Ternyata ada juga yang belum mahasiswa ya. Oke, nggak apa-apa. Mahasiswa kita ganti dengan pemudi. Kurang lebih 20% di tempat ini mungkin sudah pernah ketemu pemudi. Tapi 80% diantaranya mungkin belum pernah ketemu pemudi. Itu dugaan saya yang pertama. Yang kedua, hanya sekitar 5% saja yang pernah membayangkan ketemu dengan pemudi. Bahkan lebih kurang daripada itu. Nah, selanjutnya, kalau begitu, kita mau tahu apa pemudi itu? Satu, kita, oke, ini harusnya tidak sekaligus. Oke, berapa kali kekerasan politik yang terjadi di daerah? Coba bayangkan, pernahkah Anda peduli tentang berapa kali kekerasan politik terjadi di DKI Jakarta, karena kita domisili di DKI, atau yang orang Tangerang ya Tangerang lah, orang Bekasi. Pernah nggak? Pernah kita mengatakan bahwa dalam seminggu terjadi sekian kali kekerasan politik? Enggak kan? Satu. Pernahkah kalian melihat kesenjangan sosial? Pernah ya? Pernah. Oke, berarti ini ada unsur kepemudian di dalam dirinya. Pernah kalian menyaksikan ketimpangan ekonomi? Pernah. Apa kalian percaya bahwa fungsi agama dalam masyarakat itu sudah mulai menumpul? Menumpul itu tidak lagi tajam. Ya, agama itu dibahas untuk nanti di pengajian, kita kumpul-kumpul, nanti sesudah masuk ke masyarakat, tidak digunakan untuk menyelesaikan poin 1, 2, 3. Kekerasan politik, kesenjangan sosial, ketimpangan ekonomi. Seolah-olah fungsi agama bukan di situ. Nah, pertanyaan kita, siapa yang akan menggunakan agama ini atau menjalankan agama ini untuk menjawab paling kurang 3 itu tadi di atas itu? Kekerasan politik, kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, ketimpangan ekonomi. Siapa? Nah, apa kita harus serahkan kepada kiai? Apakah kita harus serahkan kepada ustadz, ustazah, asatid? Apa kita harus serahkan? Atau justru sebetulnya kita punya kreativitas untuk bisa saja kita memiliki satu model untuk mengatasi hal ini dengan memanfaatkan unsur komunitas kita yang lain. Tidak harus kiai, tidak harus asatid, tidak harus para guru, tidak harus para tokoh. Tapi siapa itu? Satu kelompok yang kita sebut sebagai pemudi atau pemuda, rekan-rekan sekalian. Nah, slide berikutnya. Dari 4 pertanyaan itu tadi, apa yang sudah kalian lakukan? Dari melihat
kekerasan politik, dari melihat kesenjangan ekonomi, dari melihat ketimpangan sosial, dari melihat tumpulnya agama. Pertanyaan kita, apa yang sudah dilakukan oleh para pemudi kita di sini? Ini kita presentasi saja, masih sibuk hura-hura, main game dan sebagainya, atau sudah punya kepedulian sedikit tentang wah, seharusnya ada dialog di masyarakat. Seharusnya orang ini diundang, kelompok ini diundang supaya mungkin membicarakan sedikit tentang perlunya keadilan ekonomi, perlunya kesejahteraan buat orang-orang di bantaran kali atau orang-orang di tempat-tempat kumuh dan seterusnya dan seterusnya. Ada kepedulian. Nah, kalau kita belum melakukan apa-apa, bahkan tidak ada terbersit satu kepedulian di dalam diri kita, berarti pemudi itu belum masuk. Karakteristik pemudi atau pemuda itu belum masuk ke dalam diri kita. Berarti kita dari segi itu kita masih bayi. Usia sudah 25 tahun. Tapi kepeduliannya masih bayi, masih anak-anak. Nah, kesimpulan sementara saya. Next. Kesimpulan sementara saya, kalian belum pernah membayangkan siapa pemudi dan belum pernah bertemu dengan pemudi, menurut pendapat saya. Karena dialog kita yang singkat tadi itu memperlihatkan betapa kita ini masih sibuk dengan hal-hal lain dan belum punya kepedulian untuk itu. Nah, kita kembali lagi. Pernahkah pemuda itu ada? Kalau pernah, siapa dia? Di Indonesia saja, tidak perlu kita keluar jauh. Walaupun Anda dapat menjelajah, dari sekarang ini Anda bisa menjelajah ke negeri yang paling jauh. Tapi oke lah, kita lihat dulu negeri kita ini. Negeri kita ini pernah enggak pemuda itu ada? Kalau jawabannya pernah, siapa? Tapi ukurannya bukan lagi ukuran usia. Karena kalau ukuran usia sudah pasti setiap zaman ada pemudinya, ada pemudanya. Tapi kalau ukuran kepedulian, prakarsa, kreativitas dan sebagainya, maka tentu saja kita harus melihat bahwa di negeri ini hanya pernah ada sedikit pemuda atau pemudi. Siapa? Kalau kita dengarkan tadi moderator, itu ada Soekarno. Usia 21 tahun, Soekarno sudah mendirikan Partai Nasional Indonesia. 21 tahun. Sudah memimpin Partai Pergerakan untuk Kemerdekaan Indonesia. Dan rekan-rekannya yang lain. Yang usianya belum sampai 30 tahun. Ini artinya apa? Bahwa mereka melewatkan usianya itu tidak untuk kepentingan bersenang-senang saja, tapi mereka itu benar-benar memikirkan situasi sosialnya. Soekarno waktu itu sudah membaca banyak sekali literatur untuk apa? Untuk menggarap problem sosial dia, problem bangsa Indonesia. Dia harus belajar tentang kelas-kelas sosial menurut teorinya Marx. Belajar tentang fundamental ekonomi menurut Weber. Dan seterusnya. Dia baca karya-karya para pemikir dalam rangka apa? Dalam rangka membedah situasi sosialnya. Apa itu situasi sosial? Seperti yang saya katakan tadi, ada kekerasan politik. Dulu dia menghadapi kekerasan kolonial penjajah Belanda. Dia ada di masyarakat yang strukturnya itu dibagi 3. Masyarakat yang paling tinggi namanya Belanda dan Eropa. Itu yang paling mulia kelasnya. Masyarakat pertengahan itu dia itu adalah golongan Asia Timur, Arab dan Cina. Dan masyarakat paling rendah adalah masyarakat pribumi.
disebutnya inlander. Nah, dia sebetulnya masuk dalam kelas menengah karena dia orang bangsawan. Tapi Soekarno dan kawan-kawan ini itu masuk ke masyarakat inlander. Dia datang ke orang-orang inlander. Inlander itu orang yang paling rendah posisinya di Indonesia, buruh tani dan sebagainya. Untuk apa? Melakukan pendidikan rakyat, menyadarkan mereka supaya menuntut hak-haknya kepada Belanda. Dan tidak mencapai 50 tahun, hasilnya sudah kelihatan. Dari tahun 1921 sampai 1945 itu berarti cuma 24 tahun. Hanya dalam waktu 24 tahun, negeri ini dimerdekakan oleh pemuda-pemuda. Waktu itu pemuda, pada saat proklamasi mereka sudah menjadi kaum tua. Nah, rekan-rekan sekalian, adakah problem itu mirip dengan yang dihadapi oleh pemudi Ahlul Bait kita? Nah, jawabannya nanti kita urut dulu. Ada beberapa pertanyaan yang harus selesai terlebih dahulu. Bagaimana sosok pemuda itu? Siapa pemuda itu? Kapan dia harus ada? Apa yang harus dilakukannya? Apa bedanya dengan orang lain? Kapan pemuda itu muncul? Adik-adik sekalian, yaitu kalau dia merasa terusik di dalam masyarakatnya, dia merasa bahwa ternyata ada problem yang membutuhkan kehadiran pemuda. Kemudian apa yang perlu dilakukan? Mengorganisasikan diri dia, mengorganisasikan kelompoknya untuk apa? Untuk ikut menjawab tantangan, menjawab problem yang ada di dalam masyarakat. Kemudian berikutnya, apa bedanya dengan yang lain? Bedanya adalah, boleh usianya sama, tapi dia lebih peduli, dia lebih kreatif, dia lebih inovatif, dia lebih bisa mengorganisasikan diri, kelompok untuk menjawab tantangan masyarakat. Nah, ini bedanya dengan orang yang lain. Mungkin usia sama tapi dia tinggal diam, maka dia bukan disebut sebagai pemuda yang kita maksud di dalam forum ini. Next. Bagaimana sosok pemuda itu? Nah, disinilah ciri-cirinya kita lihat. Pertama, mereka itu adalah orang-orang yang lebih rasional. Bukan orang yang mengedepankan emosi semata. Emosi itu satu diantaranya adalah keinginan untuk bersenang-senang. Keinginan untuk merasa bahwa atau mendefinisikan dirinya bahwa masa muda itu adalah masa untuk bersenang-senang. Kadang-kadang kalau orang sudah setua saya masih kelihatan bercanda seperti anak-anak remaja, kan yang sering muncul itu adalah pernyataan begini, oh dia tidak puas pada masa kecilnya, atau dia tidak puas pada masa remajanya, dia tidak puas pada masa mudanya. Seolah-olah pernyataan ini mau mengatakan bahwa pemuda atau usia pemudi gunakanlah untuk bersenang-senang, untuk tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan, dan seterusnya. Nah, dua cara pandang ini memberikan kepada kita data bahwa yang dimaksud dengan pemuda menurut kita ini, atau pemudi menurut kelompok yang lagi workshop ini, ialah yang pertama, yaitu mereka yang bukan mendefinisikan masa muda itu sebagai waktu untuk bersenang-senang, tapi mendefinisikan diri sebagai justru tempat untuk berjuang, membangun integritas, membangun segala potensi untuk apa? Untuk perjuangan yang sesungguhnya, adik-adik sekalian. Itu rasional. Yang kedua, bersifat mandiri. Jadi bergegas. Pemudi-pemudi ini harus bergegas untuk secepatnya mandiri. Mandiri itu bukan sekedar misalnya tidak dianterin ke sekolah lagi, nanti tidak diisikan lagi formulirnya oleh orang tua dan seterusnya. Bukan itu, bukan hanya itu. Tapi berpikir mandiri adalah sanggup mendefinisikan situasinya sendiri. Tidak lagi dia dipanggil orang lain untuk ini sebetulnya ada apa sih Pak? Ini situasi seperti ini kok ada masalah, ada apa ini?
Masih bagus kalau masih bertanya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia abaikan, situasi ini dia abaikan, dia lalui begitu saja. Nah ini tidak mandiri. Sifat yang tidak mandiri. Yang mandiri itu adalah ini, pikirannya, nalarnya itu selalu berproses untuk mengetahui situasi, mendefinisikan situasi masyarakatnya. Jadi sehingga dia bisa menempatkan diri. Kalau dalam situasi bencana, tentu dia tidak akan bersenang-senang. Nah, situasi kita seperti apa sekarang? Dalam konteks pemudi Ahlul Bait misalnya, kita harus tahu definisi situasi kita apa. Kita lagi ada dalam keadaan bagaimana sih sekarang ini di masyarakat Ahlul Bait. Berikutnya cenderung kepada perbaikan. Bersifat kritis. Critical thinking. Jadi dia tidak merasa bahwa segala sesuatu yang diterima, yang masuk di dalam benaknya, informasi baru yang masuk di dalam benaknya, itulah yang diterima sebagai kebenaran. Seolah-olah begini. Pernah enggak misalnya adik-adik buka gadget, tiba-tiba ada informasi tentang obat. Minum ramuan ini bisa menyembuhkan A, B, C, D. Tahu-tahu langsung di-share. Kalau mau sembuh ini, minum ini. Seolah semua yang kita terima yang baru itu benar. Kita tidak pernah memikirkan bahwa boleh jadi yang ini itu masih perlu di cross-check ke orang ahli. Tanya dulu ke dokter, benar nggak dok? Ini bisa menyembuhkan A, B, C, D. Tahu-tahu langsung di-share aja. Nah ini daya kritisnya kurang. Nah berarti kalau begitu sifatnya, maka pemuda itu sebetulnya meninggalkan karakter dirinya. Berikutnya adalah menginspirasi. Kehadirannya pemudi di dalam masyarakat selalu memberi inspirasi kepada orang lain. Ada sesuatu yang menarik bahwa dia datang di dalam satu kelompok sosial, di masyarakat dan sebagainya, selalu mendatangkan inspirasi pada orang lain. Terinspirasi itu antara lain misalnya dia ingin atau orang-orang lain itu ingin seperti yang ditampilkan oleh sang pemudi ini. Misalnya bagaimana mereka berkelompok, bagaimana mereka kreatif, membuat sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat dan sebagainya. Nah ini menginspirasi. Satu yang saya contohkan misalnya ada pemudi yang saya baca di medsos itu mengadakan diskusi rutin di bantaran kali. Tujuannya apa? Untuk menyadarkan masyarakat di sekitar bantaran kali agar sederhana saja tidak membuang sampah ke kali, terus di kali itu ditumbuhkan vegetasi ya, tumbuh-tumbuhan sungai. Berarti si pemudi ini belajar terlebih dahulu tentang vegetasi sungai, apa saja sih yang sebetulnya tumbuhan asli di sungai itu apa? Nah ini perlu ditanam dan sebagainya. Bukan beton yang ditanam di situ, tetapi tumbuh-tumbuhan. Nah ini dia lakukan. Masyarakat yang melihat itu terinspirasi dengan kehadiran sang pemudi ini. Nah ini yang disebut sebagai menginspirasi. Tentu kita setelah forum ini kita tidak harus datang ke sungai lagi untuk seperti dia kan. Tetapi maksudnya kita mengambil peran-peran yang mungkin dapat menginspirasi orang di sekitar kita. Lalu berikutnya menggerakkan. Menggerakkan itu apa? Bisa mengajak orang lain atau komunitas lain untuk berubah. Kan gerak itu kan berubah ya. Gerak. Keluarnya sesuatu. Kalau di dalam filsafat disebutkan keluarnya sesuatu dari potensi kepada aktus atau aktual. Jadi berarti sebetulnya masyarakat ini potensial untuk bergerak. Tapi tidak ada yang menggerakkannya. Jadi tidak keluar menjadi aktual. Nah itu. Jadi posisi pemuda itu betul-betul sangat powerful. Kalau kita lihat di sini, dari rasional, bersikap mandiri, idealis,
cenderung kepada bersifat kritis, menginspirasi, menggerakkan, powerful dong sebetulnya sang pemudi ini seharusnya di dalam masyarakat. Nah, haruskah pemuda itu ada? Harus dong. Kalau setelah kita lihat karakteristik seperti itu, berarti kita butuh sekali adanya sosok-sosok pemudi di dalam masyarakat itu. Apa sebabnya? Kalau pemudi itu tidak ada, maka kosonglah kita dari inspirasi-inspirasi, pembaharuan, daya kritis, dan sebagainya. Sebab apa? Apakah itu tidak bisa kita harapkan muncul dari kaum tua? Repot. Kaum tua itu sudah mikirin yang lebih pragmatis. Pragmatis itu yang apa yang harus kita butuhkan sekarang ini, itu yang dia pikirkan. Banyak pertimbangan kalau kaum tua dan sebagainya. Ya, tapi kalau yang kaum muda ini lebih maju, progresif, maju. Nah, mengapa pemuda harus ada? Karena dialah yang akan melakukan perubahan. Dia yang paling depan untuk melakukan inovasi dan perubahan. Semua sejarah tentang pemuda itu adalah sejarah tentang perubahan. Cerita atau riwayat tentang pemuda atau pemudi adalah riwayat tentang pembaharuan atau perubahan. Nah, apa yang kita bisa harapkan dari keberadaan pemuda? Tidak lain adalah situasi baru, perubahan. Sehingga tanggung jawabnya next. Tanggung jawabnya itu pertama, memahami bangsanya. Nah, kebetulan kita bangsa Indonesia. Berarti kita harus memahami dengan baik tantangan bangsa Indonesia. Tadi sempat disebutkan sedikit bahwa di tengah-tengah bangsa kita ini terpapar cara pandang yang bisa membuat situasi masyarakat menjadi kacau. Misalnya terpapar ideologi kekerasan. Nah, itu harus ditampilkan dengan sesuatu yang baru. Bagaimana sang pemudi berpikir untuk mengerti tentang situasi bangsanya ini dan nanti akan berpikir tentang pembaharuan atau perubahan yang ada di dalamnya. Kedua, fakta keindonesiaan kita. Keindonesiaan kita ini seperti apa sekarang? Keindonesiaan kita itu memiliki sejarah yang gemilang, kekayaan alam yang banyak sekali, yang kaya raya, potensinya besar sekali, dilirik oleh bangsa lain, berarti di masa depan akan ada pertarungan besar di Indonesia ini untuk memperebutkan kekayaan alam kita. Adik-adik sekalian, sebetulnya cerita ini bukan masa depan, tapi sekarang ini sudah berlangsung. Cuma di masa depan bakal lebih seperti itu lagi, lebih kencang lagi. Apa sebabnya? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan fakta keindonesiaan ini. Pertama, sumber daya alamnya. Siapa yang tidak kenal Indonesia ini? Bahkan disebutkan oleh Profesor Arius Santos bahwa cerita di zaman Yunani tentang negeri yang hilang, benua yang hilang itu, the lost continent, ya, itu adalah Indonesia sebetulnya. Mitos Yunani tentang, jadi Yunani itu kira-kira sekitar 5.000 tahun yang lalu itu bercerita semacam dongeng bahwa dulu kala ada sebuah benua yang karam ke tengah laut, ke dasar laut. Tinggal pucuk-pucuk negerinya yang kelihatan. Negeri itu kaya raya, ada emasnya, ada macam-macam, ada rempah-rempah dan sebagainya. Menurut cerita di dalam penelusurannya Profesor Santos, ternyata semua karakteristik itu ada di Nusantara. Semuanya ada di Nusantara. Dia berkesimpulan sebagai seorang ilmuwan, orang Brazil. Dia berkesimpulan bahwa negeri yang hilang dalam mitos Yunani itu sebetulnya ada, dan itu adalah Indonesia. Nah, dari situlah kemudian kita ini sebetulnya punya kebanggaan, punya artefak historis, kebanggaan budaya, kebanggaan masa lalu yang sangat, dan tersisa sampai sekarang berupa kekayaan alam, baik yang tersimpan di dalam alam kita ini, bahan-bahan tambang,
maupun yang bisa tumbuh ke atas alam kita ini. Musim kita hanya ada 2 dan itu sangat subur. Di alam kita ini ada unsur-unsur yang bisa membuat tanaman itu, tanaman apa saja yang ditanam bisa tumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi penduduknya. Sekarang ini kita menjadi pasar besar dunia itu. Kita menjadi pasar besar. Pengguna barang-barang semacam ini di dunia ini terbesar di Indonesia. Sehingga menjadi pasar yang besar. Bayangkan kalau kita hanya menjadi pasar di masa yang akan datang. Bukan menjadi pelaku pasar. Seharusnya kan kita yang menjadi penjualnya, bukan? Jangan orang lain datang ke sini menjual, kita jadi pasarnya. Ya kan? Nah, pernahkah kalian mendengar kata bonus demografi? Bonus demografi. Bonus demografi ini semacam nanti akan ada satu waktu di mana kita ini punya jumlah penduduk yang banyak yang nanti akan menjadi tujuan pasar. Kalau itu kita gunakan sendiri, kita pakai sendiri, menjadi pasar kita sendiri, itu sebetulnya bonus bagi kita, bonus demografi. Nah, lanjut rekan-rekan sekalian, agenda masa depan kita, tantangan pemuda Indonesia apa? Nah, tantangannya berarti bagaimana memanfaatkan situasi dan fakta keindonesiaan yang kaya raya dan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak ini untuk menjadikan sebagai fondasi kemajuan di masa yang akan datang. Yang keempat, apa agendanya? Agendanya adalah menjadikan bangsa Indonesia atau kita sebagai pemuda ini sebagai satu kekuatan besar di dunia. Baik dari segi ekonomi, budaya, politik, dan lain-lain. Nah, saya bicara yang terakhir tadi, budaya dan politik. Next. Kebudayaan. Kebudayaan itu adalah karya akal manusia. Kalau kita tidak, ini sudah lewat 15 menit ya. Saya sedikit saja lagi. Kenapa kita harus bicara kebudayaan? Karena tadi kita bicara peradaban. Tidak ada peradaban manusia yang maju kecuali ada kebudayaan. Kebudayaan dia dapat dari mana? Dari karya-karya akal manusia, kreativitas kita. Nah, produk pemikiran manusia yang datang dari kreativitas tadi itu akan membentuk tradisi. Misalnya, tradisi membaca buku, tradisi melakukan riset, tradisi berdiskusi, tradisi berkumpul untuk memikirkan kemajuan dan sebagainya. Bandingkan dengan tradisi, misalnya ya, tradisi berkumpul untuk bersenang-senang, minum-minum kopi, janjian dari awal malam sampai tengah malam dan sebagainya. Itu tradisi juga. Tapi mana kira-kira yang bisa menjawab tantangan yang kita sebutkan tadi? Tantangan untuk memanfaatkan fakta keindonesiaan yang maju ini. Dari dua komunitas yang masing-masing memiliki tradisi ini, mana yang kira-kira bisa menjawab? Tentu yang pertama, yang rajin baca buku, yang rajin berdiskusi, yang rajin riset, yang rajin melakukan pembahasan tentang situasi sosialnya, sehingga dia bisa berubah ke masa yang akan datang. Nah, yang paling terakhir saya sebut adalah perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Pertama, perubahan pemikiran. Adik-adik ini, para pemudi, pertama-tama yang harus berubah adalah cara pandangnya, perubahan pemikirannya. Kalau definisi kalian ini belum berubah tentang diri sendiri dan tantangan masyarakatnya, maka tentu saja kita tidak akan melakukan perubahan. Saya yakin tidak akan ada perubahan. Karena perubahan dimulai dari mengetahui fakta sosial, kemudian lahir pemikiran yang baru, kemudian kita melakukan perubahan. Nah, pada akhirnya nanti, pada akhirnya itu adalah peradaban. Peradaban itu satu, peradaban itu perubahan. Next. Peradaban itu satu, bahwa fakta perubahan dunia
mulai dari, kalau Anda baca, mulai dari zaman Yunani, Romawi, Arab, dan sebagainya, sampai sekarang peradaban ini, peradaban modern namanya, itu sebenarnya dimulai dari ilmu, dari pemikiran. Jadi kalau yang kita sebutkan tadi itu harus ada perubahan pemikiran, kemudian ada fakta-fakta sosial yang kita baca, kita ubah, maka akan muncullah pergantian peradaban. Nah sekarang ini, peradaban kita ada di era modern, yang paling terakhir ini. Kita sekarang ini ada di dalam peradaban modern. Siapa yang menguasai peradaban kita sekarang ini? Orang Barat. Yang prinsipnya itu adalah materialisme. Setiap hari kita dijejali dengan alam pikiran materialis. Akibatnya apa? Walaupun kita sholat, tapi pikiran kita masih tetap pikirannya mereka. Memang benar kita salat setiap hari, kita doa dan munajat. Tetapi pemikiran kita masih pemikiran Barat. Apa? Materialisme. Segala sesuatu diukur dengan kebendaan. Kalau tidak memiliki benda-benda dan sebagainya, kita dianggap tertinggal. Nah ini harus ada kepedulian buat kita. Harus melakukan perubahan. Perubahan ke arah mana? Kepada peradaban yang lebih ideal. Memanusiakan. Mengantar manusia kepada tujuannya. Apa tujuan manusia? Disinilah kita masuk pada ajaran kita sebagai ajaran Ahlul Bait. Next, paling terakhir. Kita menjawab 3 pertanyaan. Pertama, apa yang unggul di era kita ini? Untuk bisa disebut unggul dalam peradaban modern sekarang ini, ialah kita menguasai teknologi informasi. Sekarang siapa pemegang informasi, dialah yang unggul. Nah, bagaimana tatanan sosialnya? Bagaimana situasi sosialnya untuk bisa menjadi maju di era sekarang? Ialah kita berlomba-lomba untuk menguasai teknologi informasi. Di dalam situasi sosial kita ini ada kelompok-kelompok yang sekarang ini sedang mengembangkan teknologi, sedang menguasai teknologi dan sebagainya. Saudara-saudara bisa tahu bahwa di masyarakat kita ini, kalau ada inovasi baru di bidang informasi, teknologi misalnya, dan kita ketinggalan 1 bulan saja, kita merasa sangat tertinggal. Kalau ada software baru yang kita tidak tahu, wah itu anak-anak sekarang ini itu merasa sangat tertinggal. Bayangkan orang yang seusia saya, tertinggal jauh kan? Nah, dengan demikian berarti di masa depan apa yang harus kita rebut? Kita harus merebut keunggulan. Karena dengan memiliki keunggulan, maka kita bisa mengatur masyarakat. Di masa lalu, apa yang unggul di masa lalu? Di masa lalu yang unggul itu adalah penguasaan tanah. Siapa yang menguasai tanah? Dialah yang mengatur masyarakat. Dialah yang menata masyarakat itu. Makanya dulu kan tuan tanah itu dihormati. Setelah berkembang, berubah, bukan lagi tuan tanah yang dihormati. Tuan tanah boleh saja memiliki tanah, tapi kalau kalian tidak punya pabrik, tidak bisa berproduksi, tidak memiliki alat-alat produksi, maka kalian tertinggal. Kalian punya tanah, anak cucu kalian tidak menguasai pabrik, tidak memiliki alat-alat produksi, maka anak cucu kalian akan bekerja pada orang yang memiliki pabrik di tanah Anda. Memang tanahnya Anda ini, saya bikin pabriknya, saya berproduksi di situ, kalian tidak dapat duit kan? Untuk dapat duit harus bekerja pada kami sebagai pemilik pabrik, pemilik industri. Maka kami pemilik modalnya, kalian adalah pekerja. Kami mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat, kalian hanya dapat gaji setiap bulan. Mana yang lebih untung? Mana yang lebih unggul?
yang lebih unggul adalah pemilik modal. Inilah yang dinamakan dengan era kapitalisme. Nah, di masa lalu pernah unggul yang semacam ini. Tapi ini berubah, sekarang ini mulai berubah. Sekarang walaupun kalian punya pabrik dan sebagainya, tapi tidak menguasai informasi, maka kalian bisa tertinggal. Sekarang ini penguasaan informasi, teknologi informasi. Siapa sekarang ini yang menguasai teknologi informasi dan perangkat modern yang lain, maka dialah yang mengatur dunia. Itu sebabnya sekarang ini negara-negara barat yang adikuasa itu tidak menginginkan ada satu negeri yang bisa menguasai teknologi dan informasi ini tanpa sahamnya di dalam. Makanya kenapa isu energi misalnya, isu tentang energi nuklir itu sangat sensitif di dunia ini, karena mereka lah yang harus menguasainya. Kenapa Iran harus dilarang untuk mengembangkan nuklir? Karena Iran mandiri dalam mengembangkan nuklirnya, tidak mengikut sertakan Amerika. Pada saat Amerika melalui sponsor Amerika, PBB melarang Iran untuk mengembangkan nuklir, itu kira-kira 5 hari kemudian dia bekerja sama dengan Pakistan dan India untuk mengembangkan nuklir. Jadi pada satu sisi dia melarang Iran untuk mengembangkan nuklir, tapi pada sisi yang lain dia bekerja sama dengan India dan Pakistan untuk mengembangkan nuklir. Sama-sama mengembangkan nuklir. Mengapa hanya Iran yang dilarang? Karena faktor penguasaan tadi. Siapa yang menguasai ini? Energi dan informasi dan sebagainya. Itulah yang menguasai dunia dan bisa mengatur dunia ini. Apa hubungannya dengan Ahlul Bait yang sekarang ini kita bicarakan adik-adik sekalian? Pertama bahwa yang dikit lagi. Ini intinya. Pertama, bahwa keunggulan yang kita bicarakan tadi itu pandangan falsafahnya itu atau ideologinya, katakanlah begitu. Nanti sebentar kita bahas kalau Anda tidak mengerti ideologi. Ideologinya itu adalah materialisme. Sementara satu-satunya yang tidak materialisme dalam mengajarkan dan mengembangkan masyarakat itu hanya Ahlul Bait. Mereka mendefinisikan sesuatu yang sangat berbeda dengan materialisme itu. Jadi era modern yang dikembangkan dengan materialisme ini tadi, yang sekarang ini menguasai dunia, itu dilawan oleh satu kekuatan yang non-materialisme. Dan mereka sudah pelajari bahwa ideologi Ahlul Bait itu sangat menjadi ancaman bagi mereka. Nah, adik-adik sekalian, sebagai bagian yang kalian minta di dalam forum ini, nanti saya dalam sesi tanya jawab saya akan selipkan satu cerita tentang 2 komunitas besar yang pernah berubah di Indonesia ini. Ada cerita yang mungkin bisa menginspirasi kalian bahwa kalian mungkin sekarang ini memiliki tantangan, ada kemungkinan teralienasi, kurang eksis dan sebagainya. Kita akan menceritakan nanti tentang inspirasi yang mungkin dapat menjadi pelajaran bagi kalian semua. Kita stop dulu sampai di sini. Kita berikan dulu kesempatan kepada kalian untuk berdialog. Kalau ternyata ada waktu yang cukup, saya akan menjelaskan tentang yang saya sebut ada 2 komunitas besar ini yang saat ini bisa menginspirasi kita, menjadi pelajaran bagi kita sebagai pemudi Ahlul Bait. Terima kasih. Oke, itu pemaparan dari Pak Safin terkait dengan pemuda dalam peradaban. Kalau boleh saya kasih konklusi sebentar. Jadi definisi pemuda itu tidak hanya sekadar tentang usia,
tidak hanya sekadar tentang energi, fisik yang lagi sehat, atau kulit yang masih kencang dan lain sebagainya, tapi maknanya lebih dalam daripada itu. Bagaimana seorang pemuda itu mampu menjadi penggerak yang dalam setiap zamannya itu pemuda itu selalu diartikan sebagai penggerak perubahan dalam setiap peradaban. Tadi Pak Safin juga menyebutkan berbagai definisi pemuda karena pemuda itu sendiri memiliki banyak perspektif yang seperti Pak Safin bilang, kita bisa membedah definisi pemuda itu dari sisi umur, dari sisi kesehatan, dari sisi lebih dalamnya lagi dari sisi pemikirannya gitu. Jadi tergantung definisi kita bagaimana, yang itu akan menjadi framing kita dalam melihat siapa sih diri kita sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya pemaparan Pak Safin ini lebih mendalam terkait dengan peran pemuda bukan hanya sebagai aktor, menjadi orang yang lebih baik dari sisi diri sendiri, tapi bagaimana kita mampu memberikan impact yang lebih luasnya terhadap agama, bangsa, dan juga dunia. Nah, tadi udah banyak dijelaskan tentang ciri-ciri pemuda seperti dia tuh inisiatif, idealis, kritis, dan lain sebagainya. Nah, ini semua adalah proses yang tidak akan pernah selesai kita lakukan. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, oh sampai saat ini saya sudah menjadi pemuda yang kritis. Kritis itu tidak akan ada habisnya, idealis itu tidak akan ada habisnya. Menjadi seseorang yang terus-menerus berpikiran pemuda itu meskipun fisik tidak mendukung, itu tidak akan pernah ada habisnya. Jadi bagaimana kita mempresentasikan diri kita sebagai seorang yang bukan hanya sedang kuat fisiknya, tapi juga kuat pemikirannya, tapi juga kuat akhlaknya, tapi juga kuat kecintaannya kepada Ahlul Bait. Karena kalau kita hanya ingin bergaung-gaung pada fisik masih sehat, usia masih muda, orang-orang masih melihat kita, kita masih melihat orang-orang, itu semua akan tergerus zaman. Dan tidak pernah ada yang mengatakan bahwa seseorang itu tidak akan melihat dari tampang dan penampilan kamu, tapi bagaimana kamu memperlakukan orang itu yang akan dilihat. Tadi bagaimana Pak Safin mengatakan bahwa Soekarno itu dia telah dari usia 21 tahunnya, dia telah memperkenalkan diri dia sebagai seorang revolusioner. Dia telah memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang mampu mengubah definisi pemuda gitu. Nah, juga pemuda sebagai potensi dari sebuah negeri, potensi dari sebuah agama untuk memajukan itu semua.